Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Bertemu kembali kita pada sore hari ini dalam persekutuan doa Rabu pada saat ini. Kita layak mengucap syukur atas setiap berkat dan kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan memberikan kita kesehatan dari pagi, siang hingga malam hari ini kembali. Kita akan menaikkan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Bapa dengan mengucap syukur, terima kasih atas setiap penyertaan, penjagaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua hingga saat sore hari ini kembali. Tuhan pertemukan, Tuhan sertai kami dalam persekutuan doa pada sore hari ini. Kami menyerahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir nanti. Setiap kami yang bertugas, kiranya Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama-Mu saja. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan pujian yang berjudul Dia Lahir Untuk Kami, yang akan dipimpin oleh singer, dan kita akan menyanyikan bersama-sama. Untuk singer kami persilakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita, pokok-pokok doa terpimpin yang akan dibawakan oleh Bapak Sanjaya. Untuk Bapak Sanjaya kami persilakan. Shalom,
Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa, untuk menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi dengan kasih karunia-Nya, yang menolong dan membimbing kami hari lepas hari sepanjang kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu datang dengan kerendahan hati, memohon belas kasihan-Mu Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Pulihkan dan sucikanlah kami Tuhan, hingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Berkati Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu bagi para pemimpin bangsa kami, dari presiden dan wakilnya, serta menteri dan jajarannya, hingga sampai ke RT RW. Tuhan berkati. Dan biarlah segala keputusan, segala kebijaksanaan yang diambil boleh membawa kebaikan, membawa kemajuan bagi bangsa kami. Jadikanlah bangsa kami ini Tuhan, bangsa yang adil, bangsa yang aman, makmur, dan damai sejahtera Tuhan. Berdoa Tuhan bagi COVID-19 yang masih melanda bangsa kami dan banyak negara di dunia ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan pulihkanlah bangsa kami dari COVID-19 ini. Sembuhkanlah agar COVID ini boleh berlalu dari bangsa kami. Biarlah nama-Mu dipuji, dimuliakan selalu. Kami berdoa Tuhan bagi daerah-daerah yang mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Lindungi mereka Tuhan, beri mereka kekuatan, ketabahan hati. Berdoa juga bagi pemerintah setempat agar segera memberikan bantuan, baik sandang, pangan, ataupun obat-obatan. Berdoa Tuhan bagi jemaat dan tenaga kesehatan, mereka yang bekerja di rumah sakit, berikanlah kekuatan kesehatan bagi mereka Tuhan, agar mereka tetap setia melayani bagi pasien-pasien, baik pasien COVID maupun pasien-pasien yang lainnya Tuhan. Topanglah mereka, beri mereka kekuatan kesehatan Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, Kau limpahkan bagi mereka dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa Tuhan bagi agenda Natal tahun ini Tuhan. Natal BBI yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember mendatang Tuhan. Natal Sekolah Minggu tanggal 13 Desember. Natal Saint Nasional tanggal 15 Desember Tuhan. Natal PPI tanggal 20 Desember. Natal Kebaktian Malam Natal tanggal 24 Desember. Dan ibadah Natal umum baik di induk maupun di cabang Cita Almasi dan Rejo Binangun pada tanggal 25 Desember mendatang Tuhan. Berkati Tuhan, berkati segala persiapannya, baik pendanaannya, Tuhan berkati. Berikan kekuatan kesehatan bagi panitia pelaksana dan hamba-hamba yang terlibat Tuhan. Biarlah Natal tahun ini bisa membawa terang yang besar bagi kami. Damai, sejahtera, sukacita bagi kami semua Tuhan. Bagi manusia-manusia yang berdosa, yang bertobat, dan memperoleh keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Rut
pasal 4 ayat 1-22. Saya akan menolong membacakannya. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu ku sampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Dan ditanggalkannyalah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kelion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi." Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar pada Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya,
perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutnya namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Silsilah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Abinadab, Abinadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boaz, Boaz memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Diakon Adi Putranto. Kepada Diakon Adi Putranto kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhanku Yesus mempercayakan pemberitaan firman pada malam ini ke dalam kuasa-Mu. Silakan Roh Kudus buka hati, pikiran kami untuk kebenaran-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, judul renungan malam ini adalah Sukacita Selepas Penderitaan. Pasti ini disukai setiap orang. Happy ending. Akhir yang menyenangkan. Biasanya ditunggu-tunggu setiap orang yang menonton mungkin drama, mungkin film, atau cerita yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melihat bagaimana penderitaan itu terjadi pada awalnya. Bagaimana cerita ini diawali. Pasti niatnya keluarga Elimelech atau Elimelech untuk pindah ke Moab. Pasti kerinduannya untuk hidup yang lebih baik. Karena ada kelaparan di tanah Bethlehem, Yehuda. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh Naomi? Tidak begitu lama, hanya 10 tahun. Harus ditinggalkan oleh suami tercinta, juga kedua anaknya, Kilyon dan Mahlon. Setelah mendengar bahwa di Yehuda, Tuhan sudah memulihkan, ada disediakan makanan. Dia berencana untuk pulang bersama Orpa dan Rut. Tetapi di tengah jalan, Naomi mengingatkan kedua menantunya, pulanglah demi baiknya hidup kamu di kemudian. Orpa menuruti nasihat itu dan pulang kepada bangsanya dan para allahnya. Tetapi Rut luar biasa. Dia tidak akan pergi, terus akan mengikuti Naomi, mertuanya itu, sampai mati. Dan itu dilakukan. Tetapi itu pun belum menghibur atau memberi kekuatan bagi Naomi. Dibuktikan di ayat 19, setelah mereka tiba di Bethlehem, kota menjadi gempar. Di ayat 20, Naomi tidak mau disebut Naomi. Dia minta disebut namanya Mara. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi
dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Apa yang dilakukan Ruth tidak menjadikan punya kekuatan baru bagi Naomi. Dan terus berlanjut di pasal 2 kita melihat sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Ruth. Di ayat 16 dan 17 saya akan bacakan. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati. Mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini pun tidak menjadi kekuatan yang baru atau penghiburan bagi Naomi. Tetapi ada hal yang luar biasa yang Ruth perbuat. Dia kasihnya luar biasa. Kasihnya murni, kasihnya besar. Sehingga kemanapun mertuanya pergi, di situ dia pergi. Dan pada akhirnya di ayat 3, bagaimana Ruth harus memohon dengan segala risiko. Dan kita sampai di pasal 4. Ayat 1 sampai dengan 12. Itu bagaimana segala proses yang harus dilewati oleh Boas sebagai orang yang berhak, salah satu orang yang berhak menebus. Segala proses dilewati. Bagaimana dia menjumpai penebus yang pertama. Bagaimana dia menebus Ruth dan Naomi. Bagaimana dia menikahi Ruth. Ini dilakukannya dengan ketaatan. Dengan kesungguhan untuk melakukan kebenaran-kebenaran yang dinyatakan di situ. Kebenaran-kebenaran Allah dilakukan oleh Boas. Dan ayat 13 sampai dengan 17 saya akan bacakan itu. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat ke-14, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga. Melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud.
baik Naomi maupun Rut dan Boas menjadikan orang memuji Tuhan. Dia katakan di ayat 14, perempuan-perempuan itu berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus." Itulah karyanya, karya Allah yang luar biasa, yang tidak akan gagal oleh sesuatu peristiwa apapun. Kehendak Allah pasti akan terjadi. Nah, ini juga dilakukan bagaimana saudara-saudara dari Elisabet di Lukas 1 ayat 58, demikian firman Tuhan, ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Peristiwa itu menjadikan orang lain, saudara-saudara dari Elisabet, bersukacita. Ada peristiwa lain pada saat utusan Abraham diminta untuk meminang Ribka sebagai calon istri Ishak. Apa yang terjadi di dalam Kejadian 24 ayat 27. Kejadian 24 ayat 27 demikian. Serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudaranya tuanku ini." Pada saat seseorang mengalami karyanya yang luar biasa, pasti seseorang itu akan memuji Tuhan seperti yang terjadi ini. Pada kejadian atau peristiwa ini, yang pada akhirnya Rut atau keluarga Boas menjadi bagian dari lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus, lahirnya Mesias. Saya akan akhiri di Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah apa yang dilakukan oleh Naomi, Rut, Boas menjadi satu tekad bagi kita sekalian. Pada saat kita menghadapi tantangan, yakinlah bahwa Allah turut bekerja akan mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Sekian firman Tuhan yang kami sampaikan pada malam ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kalau terus membawa ke setiap pribadi kami untuk memahami bahwa setiap apapun yang kami alami, Tuhan berkarya menuntun setiap pribadi. Oleh sebab itu mampukan untuk melihat setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ada rencana Tuhan.
Ada rencana Tuhan untuk membangun setiap pribadi supaya mengalami Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error abiding, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. A night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Jemaat yang terkasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya melandasi doa-doa kita bahwa sukacita setelah penderitaan menjadi penguat kita, sosok Rut yang dengan berbagai keputusan, baik itu yang berisiko, keputusan yang penuh dengan konsekuensi, hal-hal di dalam kehidupannya di masa lalu yang penuh dengan kekurangan dan penderitaan bersama Naomi mertuanya. Namun juga kita melihat apa yang dilakukan Boaz dengan penuh integritas, menaati, meyakini apa yang akan Allah kerjakan dalam kehidupannya. Semuanya dirangkum menjadi satu, sehingga apapun di masa lalu yang menjadi begitu gelap, kini telah menjadi clear, menjadi terang. Ada sukacita yang didapatkan, meskipun langkah-langkah iman perlu dilakukan dengan penuh ketekunan. Kini kiranya mari kita dapat berdoa bersama keluarga kita, di mana kepala rumah tangga dapat memimpin anggota keluarganya untuk berdoa melalui pokok-pokok doa yang dibagikan di WhatsApp grup gereja. Kini mari kita mohonkan berkat yang dari Dia. Berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia yang dari Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang bersama dengan jemaat Tuhan sekalian dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat berdoa, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.